Untuk informasi selengkapnya terkait kasus penyebaran hoaks surat suara tercoblos sudah bersama kami Karopenmas di Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Dedi. Untuk tersangka baru yang ditetapkan dalam kasus hoaks surat suara tercoblos ini, MIK, apa sebetulnya perannya dalam kasus ini? MIK untuk sementara dia masih terlepas Mbak ya, dengan kasus tersangka BBP. Namun demikian nanti akan dipelajari kembali untuk alur komunikasi digitalnya Mbak. Nah, nanti akan dianalisa, dari analisa itu, minggu depan nanti kita akan mengambil langkah-langkah penindakan hukum lebih lanjut. Untuk dalam penyebaran hoaks itu sendiri, bagaimana kemudian MIK melakukan aksinya ini? MIK ini dia mendapat konten itu Mbak, konten di media sosial berupa narasi yang menginformasikan tentang masuknya 7 kontainer dari Cina. Kemudian dia mengedit sendiri, membuat narasi sendiri. Narasi itu diposting melalui akun Twitternya. Setelah diposting itu, terus di bawah monitoring tim cyber yang sedang melaksanakan kegiatan patroli cyber itu. Ikutin terus, akhirnya itu cepat viral juga Mbak. Habis sempat viral, baru tim menganalisa jejak digitalnya. Setelah cukup alat bukti yang sudah cukup kuat, baru tim melakukan pengejaran terhadap tersangka. Meskipun tersangka berusaha untuk menghapus ya postingan-postingan melalui akun Twitternya tersebut. Oke, untuk MIK sendiri, apa kemudian yang membuat aksinya ini bisa terjerat ataupun dikenakan pidana? Karena postingannya itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu yang membuat kegaduhan di media sosial maupun di sekitar lingkungan yang bersangkutan, masyarakat yang bersangkutan. Untuk ancaman pasal sendiri untuk MIK ini apa saja Pak? Kalau MIK oleh Polda Metro, penyidik Polda Metro diterapkan pasal 28, pasal 45 Undang-Undang ITE, juga pasal juntonya itu pasal 14 ayat 12 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946. Oke, Pak Dedi, sampai saat ini ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan kaitannya dengan kasus hoaks surat suara yang tercoblos. Apakah kelima orang ini satu sama lain ada keterkaitannya, Pak? Yang 3 yang ditangkap terdahulu itu hanya rekam jejak digital yang dianalisa oleh tim, itu dia hanya menerima konten. Kemudian yang 3 itu hanya sebagai penerus. Kemudian yang 2, yang 3 tidak dilakukan penahanan Mbak ya. Tapi yang 2 kita lakukan penahanan. Yang pertama yang kita tangkap yaitu tersangka BBP, kita lakukan penahanan karena dia sebagai kreator maupun sebagai buzzer. Kemudian yang untuk MIK ini fungsinya hampir sama juga. Ya, cuma dia sebagai kreator maupun sebagai buzzer juga. Cuma dia hanya memviralkan menggunakan narasi aja. Narasi melalui satu akun Twitternya. Beda halnya dengan BBP. BBP itu selain dia memviralkan melalui akun Twitternya, kemudian WA group berupa narasi, kemudian dia membuat lagi voice. Nah, voice ini yang justru membuat viral yang cukup membuat gaduh di media sosial. Voice itu dia sebarkan melalui akun media sosialnya dia maupun ke WA group seseorang. Nah, ini nanti kita sudah berhasil mengidentifikasi dan memprofiling siapa yang pertama kali mendapat postingan dari tersangka BBP. Nah, dia juga ikut memviralkan. Tapi kita masih mendalami juga jejaring kelompoknya mereka ini, Mas. Apakah nanti jaringnya itu ada buzzer yang baru yang nanti kita tangkap atau hanya sebagai penerus saja. Ini sedang kita profil satu persatu. Nah, minggu depan kalau misalnya minggu-minggu ini seluruh alat buktinya sudah kuat dari hasil analisa forensiknya, minggu depan nanti akan kita tentukan langkah-langkah penegakan hukum lebih lanjut. Oke. Dari hasil pemeriksaan terhadap 5 tersangka ini, apakah ada temuan kelimanya terkait dengan aliansi politik tertentu, Pak? Nanti Pak, dari IC ini kan karena proses pemeriksaan belum selesai.
Ya, kita belum berani mengambil suatu kesimpulan dari peristiwa pidana ini. Ya, peristiwa pidana ini murni sesuai fakta hukum adalah penyebaran berita hoax tersebut. Kita tidak mengkaitkan apakah beraliansi dengan salah satu pasangan, tidak. Ya, kita murni pada penegakan hukum sesuai dengan fakta hukum itu dulu, Pak. Kita tuntaskan dulu. Ya, kita tuntaskan dulu tentang peran masing-masing dalam perbuatan pidana penyebaran berita hoax tersebut. Baik, Pak Dedi Prasetyo, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini.